Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah Harahap, NIM 21406047 Akuntansi Syariah. Rukia Aminah Siregar, NIM 21406032 Prodi Akuntansi Syariah. Dosen pengampu Ibu Ihdi Aini ME. Mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam. Pengertian pasar, mekanisme pasar dalam Islam, prinsip-prinsip pasar dalam Islam, pandangan ekonomi Islam, dan kebijakan publik dalam interferensi pasar. Pengertian pasar. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar merupakan kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian. Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara pemerintahan, pembeli, atau penawaran, penjualan untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pengelompokan pasar. Pasar menurut segi fisiknya terbagi ke dalam 5. Yang pertama, pasar tradisional, kedua, pasar raya, ketiga, pasar abstrak, keempat, pasar swalayan, dan yang kelima, pasar serba ada. Pasar menurut jenis barang yang dijual ada 7. Yang pertama, pasar ikan, kedua, pasar sayuran, ketiga, pasar buah-buahan, keempat, pasar barang elektronik, 5, pasar barang perhiasan, keenam, pasar barang bangunan, dan yang ketujuh, bursa efek, saham, dan komoditi. Mekanisme pasar dalam Islam. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah. Hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi SAW. Lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah Maha Musafir, yang Maha menetapkan harga, Al-Qabid, Al-Basid, Ar-Razik, dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang dari kalangan yang menuntut dengan kezaliman dalam masalah darah atau nyawa dan harga." Hadis riwayat Al-Kamsyah kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Mekanisme pasar berdasarkan hadis di atas adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan interferensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkum sebagai berikut. Pertama, pembentukan harga, kedua, transaksi, ketiga, pasar yang adil, empat, mengambil keuntungan, yang kelima, permintaan Islam, enam, penawaran, dan yang ketujuh, market imperfection. Nah, prinsip dasar pasar itu ada 4. Yang pertama, ar-ridho, yang kedua, persaingan sehat, yang ketiga, keterbukaan, dan yang keempat, kejujuran. Ar-ridho yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract. Persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan iktikar atau monopoli. Keterbukaan. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan iktikar atau monopoli. Kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Pandangan ekonomi Muslim. Menurut Al-Ghazali, tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Meskipun demikian, ia memberikan banyak penekanan pada etika dalam bisnis. Etika-etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Menurut Ibnu Khaldun, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-Muqaddimah. Menurut Ibnu Khaldun, dikutip M. Rianto Al-Arif mengatakan, ia membagi barang-barang menjadi 2 kategori, yaitu barang pokok dan barang-barang mewah. Intervensi pemerintah dalam pasar. Interferensi pemerintah atau government intervention merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk memengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Tujuan
tujuan intervensi, mendistribusi pendapatan dan kekayaan, menyediakan barang publik, menyediakan lapangan persaingan yang adil, mengamankan dan mengacu perekonomian domestik, melindungi konsumen, mengubah perilaku, melestarikan lingkungan.